Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israhli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama tentunya yang paling utama kita panjatkan puja serta puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana atas kesempatannya kita masih bisa diberikan kesempatan tentunya untuk apa? Untuk membuka mata setelah kita terbangun dari tidur. Ya, itu merupakan sebuah nikmat yang tak terhingga, ya. Sehingga juga kita bisa sampai di sini, bisa belajar bareng-bareng di sini. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in tabi'at, serta mudah-mudahan kita semua yang mengikuti ajarannya nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, sepertinya ada suasana yang berbeda ya, karena hari ini Bapak ditemani oleh dua bapak-bapak yang ganteng dan dua ibu-ibu yang cantik ya. Ada Bapak, perkenalannya dari Bapak atau langsung? Langsung ya. Kepada dua bapak yang ganteng, silahkan perkenalan diri dulu Pak. Dari mana? Namanya siapa dulu ya? Namanya siapa? Dari mana? Kenapa ada di sini? Apakah nyasar ke 04 atau bagaimana? Ya, disilahkan. Ini Pak Agung dan Pak Rizky. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak Agung. Oke, baik. Perkenalkan, nama Bapak Agung Driantama. Panggilannya Pak Agung. Bapak dari SDN Ciganjur 01. Bapak sama kayak Pak Ramdan, sama-sama ngajar PJOK. Tapi hari ini Pak Agung dapat kesempatan untuk mengobservasi kegiatan Pak Ramdan mengajar coding dan kecerdasan artifisial di SDN Srengeng Sawah 04. Seperti itu. Terima kasih. Silakan Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Lul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ramdan, anak-anak semuanya, selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama Bapak Rizky Yunarto. Anak-anak bisa panggil Pak Rizky. Bapak di sini di Kecamatan Jagakarsa mengajar di SDN Srengeng Sawah 12. Kemudian dalam kesempatan ini juga alhamdulillah sama dengan Pak Ramdan, sama juga dengan Pak Agung, sama-sama mengampu mata pelajaran PJOK. Namun di kesempatan ini juga berkesempatan mendampingi Pak Ramdan dan juga anak-anak kelas Dimas sekalian untuk mengobservasi dan juga belajar bersama mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Perlu anak-anak ketahui juga, kemarin hari Kamis Pak Ramdan sudah ke sekolah Pak Rizky juga. Jadi pada hari ini Jumat gantian Pak Rizky yang kesini. Diizinkan boleh ya bergabung ya? Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Sekian Pak Ramdan, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi, berikan tepuk tangan untuk Pak Agung dan Pak Rizky ya. Oke. Nah, baik, mohon izin Pak Agung, Pak Rizky, kita mulai ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar apa? Iya, belajar coding. Materinya apa? Oke, berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa sih? Ya, berpikir secara logis dan sistematis, atau berpikir menggunakan logika yang tepat ya, kemudian sistematis dengan urutan yang jelas ya. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar dari kecerdasan artifisial itu sendiri, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan AI atau Artificial Intelligence. ya, atau Artificial Intelligence ya. Nah,
Tujuan pembelajaran hari ini bisa sama-sama kita baca ya. Yang pertama, murid mampu menjelaskan definisi atau apa definisi? Pengertian dari kecerdasan artifisial dengan apa? Dengan jelas ya. Yang kedua, murid atau anak-anak sekalian mampu mengidentifikasi karakteristik. Karakteristik apa? Ya, ciri atau sifat ya. Dari apa? Dari kecerdasan artifisial itu sendiri. Kemudian yang ketiga, anak-anak mampu membedakan, nih ada dua, ada mesin cerdas dan mesin non cerdas atau tidak cerdas. Yang selanjutnya yang keempat, anak-anak diharapkan nanti mampu menjelaskan cara kerja ya. Cara kerja dari apa? Dari kecerdasan artifisial ya. Oke. Nah, ini ada yang pertama tadi konsep dasar kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Nah, pengertian. Seto bisa membaca? Bisa dong, masa nggak bisa baca ya? Ya, coba Seto dibaca dulu, kemudian nanti kita bahas bareng-bareng. Kecerdasan artifisial atau KA atau artificial intelligence AI adalah kemampuan yang dimiliki oleh mesin atau komputer untuk berpikir dan mengambil keputusan cerdas mirip seperti manusia. Contohnya, komputer apa yang bisa mengendalikan gambar, memahami suara, menjawab pertanyaan, atau bermain game dengan pintar karena diberikan otak buatan yang belajar dari data. Iya. Ya. Jadi, kemampuan yang dimiliki mesin atau komputer untuk apa? Untuk berpikir. Selain berpikir untuk apa? Untuk bekerja. Seperti apa? Seperti berpikir dan bekerjanya manusia. Ya, itulah kecerdasan artifisial. Karena kecerdasan artifisial itu merupakan kecerdasan alami atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Siapa yang membuat KA? Manusia, ya. Nah, jadi mirip cara berpikirnya dan cara bekerjanya seperti cara berpikir dan cara bekerja otak manusia. Kemudian contohnya tadi sudah disampaikan, ada komputer atau handphone yang bisa mengenali gambar, biasanya Face ID ya, atau dalam mesin absen yang terbaru ada face recognition ya. Kemudian bermain game. Ya, itu merupakan apa? Otak buatan yang bisa belajar dari data yang diberikan. Nanti data ada di pembahasan keempat. Kita lanjut. Nah, ini contoh-contoh KA atau AI ya. Yang pertama, ada game online pintar. Kalian semua main game nggak? Main. Coba apa gamesnya? Roblox. Mana tim Roblox? Ada tim games yang nggak ada pintunya. Mana tim FF? Ya. Karena bapak orang Sunda jadinya FF bukan FF. Ya. Siapa? Oh, maka main FF. Main. Ada yang main apa lagi? Mobile Legend. Terus? Oh, ada yang main FIFA. FIFA-nya konsol atau di ya konsol, di HP ya, main FIFA di HP. Nih, Pak Agung sama Pak Rizky jagonya, ntar bisa bagi akun ya, buat main bareng, mabar, main FIFA. Apalagi? Subway ya, kamu si para peloncat-loncat kereta. Ya, football juga main, wah keren nih saya. Ya Asia. Gacha. Wah, bapak belum tahu ya. Kayak gimana mainnya? Oh, alah udah bikin karakter. Pak Agung mungkin sampai di sini tahu ya. Keren banget. Tepuk tangan buat anak-anak semua. Ya. Nah, kemudian ada rekomendasi dari video yang dicari. Ya, itu polanya itu sama seperti kalau kemarin kita belajar di berpikir komputasional. Ya, ketika kita mencari sesuatu dan itu terus-terusan yang diminati, contoh. Bapak sering banget beranda YouTube-nya, kalau nggak musik, ya berarti tentang sepak bola, tentang timnas Indonesia, tentang klub Bapak yang Bapak sukai, ya.
Seperti itu. Pasti beradanya akan itu terus, ya. Kecuali ada berita-berita heboh kayak kemarin, siapa yang tahu yang lagi booming? Kasus di SMA. Racunan, MBG. Iya, MBG terus. Siswa lapor. Ya, SMA yang satu mana tuh? Apa ya? Cimarga ya. Nah, itu kamu nonton nggak beritanya, ngikutin nggak? Enggak, tapi ada yang ngikutin, ada yang tahu. Ada. Nah, ketika kamu cari itu, mencari sebuah informasi, maka nanti akan datanya akan tergenerate, ya, akan itu terus yang munculnya, yang mirip, yang mendekat itu. Kemudian ada kamera ponsel yang bisa mengenali wajah. Kita contohkan, contohnya di sini aja ya. Kita buka aplikasi, misalkan kita buka Bank DKI, ya. Ini Bapak lihat. Bentar. Tuh. Ya, karena ada teknologi ya untuk Face ID, maka terbuka ya. Menggunakan pengenalan wajah. Sekarang coba kita buka yang biasa, tapi yang bukanya Seto misalkan. Ya Seto. Bisa kebuka nggak kira-kira? Coba kita coba dulu yuk. Kebuka nggak? Kebuka nggak? Tidak terbuka karena polanya tidak dikenali ya. Kemudian ada penerjemah otomatis atau Google Translate ya. Nih Google Translate ada di bawah tuh gambarnya ya. Tuh ada Google Translate ya. Nah itu juga sama. Untuk apa? Ya untuk memudahkan pekerjaan manusia ya. Tuh ada Google Translate di bawah. Kemudian ada petunjuk arah atau Google Maps ya, yang bisa memudahkan manusia untuk apa? Google Maps. Ya. Memberitahu jalan. Untuk memberitahu jalan yang apa? Biasanya jalan yang apa? Yang tidak kita ketahui. Yang tidak diketahui boleh. Kalau misalkan jarak dari 04 ke sekolahnya Pak Rizky itu 12 kilo ya, misalkan 5 kilo, jaraknya 5 kilo. Kira-kira kalau kita nyari di Google Map, dikasih tahu rute tercepat atau rute yang paling lambat? Rute tercepat. Ya, kamu milih yang cepat tapi masuk rumah warga, atau yang lambat tapi lewat jalan raya? Ya, kebanyakan dari kita pasti yang cepat karena ingin cepat sampai ya, biar efisien waktunya. Nah itu Google Map. Kemudian ada mobil pintar atau Tesla. Tahu kan? Tahu. Ya, yang apa? Yang setirnya bisa otomatis. Banyak yang ketika di jalan tol sopirnya pada tidur ya, karena sudah digerakkan oleh mesin ya. Nanti akan ada di materi selanjutnya. Kemudian belanja online. Siapa yang senang belanja online? Oh, kamu seneng ya. Kemarin baru selesai belanja 10-10 kemarin. Belanja online-nya baik apa? Di mana? Oke, ada yang di TikTok, ada yang di Shopee ya. Itu kamu bisa belanja online ya. Biasanya kalau kamu mencari sesuatu dan terus-terusan itu yang kamu cari, di beranda atau di riwayatnya akan itu terusnya yang muncul rekomendasinya. Iya, ya itulah apa kerja daripada AI ya, mengenerate data yang banyak sekali ditanyakan. Jadi ia memberikan rekomendasi. Kemudian ada Meta AI itu, ada aplikasi WhatsApp. Siapa yang sudah mencoba Meta? Atau biasanya anak-anak itu karena kemarin lagi hype Ghibli style yang merubah karakter menjadi seperti kartun, pakai apa? Gemini. Kamu udah bisa?
Bisa. Untuk merubahnya kamu tinggal memberikan apa? Perintah ya. Udah pada hebat-hebat, ragu. Ya. Nah, yang kedua ada karakteristiknya ya. Lihat, KA itu atau kecerdasan artifisial itu belajar dari apa? Dari mesin learning. Ya, jadi belajar dari mesin. Mesinnya itu apa sih? Ya, mesinnya itu yaitu KA-nya itu belajarnya dari mana? Dari data yang diterima. Ya. Paham? Nah, misalkan begini, satu orang menanyakan baik ChatGPT, misalkan atau di Gemini atau di Meta, tolong jawab pertanyaan ini. Misalkan pertanyaannya hanya sederhana, 1 ditambah 1, ya. Tapi kamu meminta uraiannya yang jelas, misalkan uraikan secara jelas. Nah, ketika itu satu orang, datanya cuma 1, banyak, makin banyak orang yang menanyakan itu, maka dia akan jadi lebih pintar. Karena apa? Karena data yang dia terimanya sudah semakin banyak. Penyelesaian masalah dari si Meta atau si ChatGPT itu akan semakin akurat, ya, dugaannya itu. Oke. Nah, contoh, ini ada anak belajar kenal buah, diperlihatkan gambar apel. Beberapa kali lama-lama dia bisa bilang sendiri, oh itu apel, atau oh ini apel, ya. Kalau yang belum tahu kan bingung, ditanya apa? Nggak tahu, karena tidak tahu. Seperti buah-buah yang susah, ya, yang susah. Rata-rata kalau anak-anak yang baru kenal buah tuh di masa balita, pasti orang tuanya yang lebih duluan dikenalkan apel, jeruk, biasanya pisang, apalagi, ya, anggur, ya. Biasanya dipilih warna dan bentuk yang berbeda, ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ini contoh pencarian, ya. Ya, ini 2 hari atau 3 hari yang lalu pencarian di YouTube-nya Bapak itu, ketika Bapak ngeklik YouTube, ya rekomendasinya ini lagu-lagu, ya. Ada berita seputar Real Madrid, ya. Yang nggak terlewat ya tentunya ini, ya, tidak Bapak sebutkan, tapi kalian juga tahu ya, itu pasti selalu ada tuh, ya, menghiasi beranda YouTube Bapak. Nah, seperti itu. Jadi rekomendasi itu ada ketika apa? Ketika kamu sering mencarinya, ya. Oke, kemudian ini Google Translate, ya, kamu menerjemahkan apa yang kiranya kamu belum tahu, ingin tahu dari bahasa manapun yang ada, ya, itu bisa dari Indonesia ke bahasa Inggris, atau pengertian bahasa Inggris, kamu pengen bahasa Inggrisnya apa, bisa, atau bahasa mungkin kalau yang lagi seneng drama Cina bisa bahasa Mandarin, kan, ya, atau yang senengnya karena kamu seneng Korea bisa cari tahu bahasa Koreanya apa, ya, itu menggunakan apa? Google Translate, ya. Nah, Google Translate ini perkembangannya itu semakin pesat, karena dulu sekitaran tahun 2013, 2014 itu kita mengartikan sesuatu itu banyak banget salahnya, banyak banget dikoreksi. Bahkan seperti Miss Vivi dan guru-guru yang lain, Bapak kan nyari ke teman yang jurusannya bahasa Inggris, ya, itu banyak banget kelirunya. Mungkin sampai hari ini pun masih ada kekeliruannya, tapi peningkatan kualitas dari bahasanya itu sudah semakin bagus. Karena apa tadi? Karena banyak data yang diterima. Nah, banyak data yang diterima, ya, seperti itu. Nah, kemudian KA mampu beradaptasi, meningkatkan performanya. Yang tadi Bapak bilang, ya, awalnya mungkin biasa aja, semakin sini banyak orang menggunakan, banyak orang mencari, akhirnya jadi lebih baik, ya. Nah, ini tadi aplikasi Google Map, ya, yang bisa menentukan tujuan kita mau kemana, kita dibantu. Dulu pernah terpikir nggak kayak gini? Enggak, kalau dulu waktu zaman kita SD, ya, nggak pernah terpikir tuh kita bisa nyari lokasi menggunakan peta di dalam sebuah smartphone, nggak terpikir, ya.
mau mengunjungi saudara, masih kalau sudah zamannya telepon, by telepon, ada nggak di rumah? Jalannya nggak tahu, nanya-nanya ke orang-orang. Patokannya hanya dari sekadar kata-kata atau kalimat ya. Sekarang semuanya udah serba mudah. Nah, kemudian KA itu bekerja berdasarkan apa? Algoritma ya. Mengikuti aturan dan langkah-langkah ya, atau algoritma itu sendiri. Kemudian dari algoritma ini mempelajari apa pola dari data yang ingin dicapai ya oleh siapa? Oleh si manusia yang mencari ya. Seperti siswa tuh sedang main tebak-tebakan, pakai pola misalnya lihat tuh. Kan itu apel, pisang, apel ya. Berarti selanjutnya apa yang titik-titik itu? Pisang, karena ada algoritma, ada polanya juga. Apa? 2 kali apel, setelahnya pisang ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Jadi mau nanya? Kamu biasanya nanya terus. Ini pakai ini. Apakah dengan belajar artifisial bisa membuat kita pintar? Apakah dengan belajar kecerdasan artifisial bisa membuat kita sebagai manusia pintar? Tentunya bisa, ya. Nah, pintar dalam hal ini adalah banyaknya pengetahuan baru yang kita peroleh, ya. Kemudian apa? Efektivitas waktu. Yang salah itu nanti ada limitasi namanya ya, kecerdasan artifisial. Jadi ada mana yang baik dilakukan, mana yang tidak baik dilakukan. Apalagi untuk kalian siswa, ya, jangan sampai AI atau KA ini digunakan untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kaitannya dengan pembelajaran tanpa kalian bertanggung jawab. Ya, kamu dikasih soal semuanya by AI, ya, tapi kamu tidak membacanya, bahkan kamu tidak mengerti. Nah, itu yang berbahaya, ya. Jadi harus apa? Harus tetap belajar untuk bijak menggunakan kecerdasan artifisial tersebut. Ya, oke, semuanya berdiri dulu. 1, 2, 3 berdiri. Tarik nafas panjang dari hidung. Buang pelan-pelan dari mulut. Tarik nafas panjang dari hidung. Buang pelan-pelan dari mulut. Ya, kedua lengannya angkat ke atas. Coba kita peregangan dulu. Bapak lihat-lihat, udah ada yang mengantuk. Oke, kanan. Ya, kiri. Oke, depan. Oke. Pegang pundak temannya yang di samping. Pegang pundak, pegang satu-satu. Kamu gak usah pegang. Ya, sebelah kanan pegangnya, sebelah kanan. Ya, tepuk pundak temannya. Oi. Ya, ikutin. Oi. Semangat, oi. Kamu ngantuk. Kan kita lagi belajar. Yuk, semangat yuk. Oi. Jangan tidur, oi. Kita mau jadi anak hebat. Bukan hanya aku. Kamu juga. Oi. Semangat, oi. Oke, duduk ya. Ya. Oke. Itu tepuk pundak, jangan sampai kena pipi ya. Kalau bercandaan nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya untuk dihindari bercanda seperti itu ya. Oke, kemudian ini lanjut. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Ya, itu dari siapa tuh? Dari si misal ya. Kecerdasan artifisial tidak hanya melihat data, tapi juga bisa menemukan pola yang sering tidak kita sadari. Dari pola itu KA bisa bantu ambil keputusan secara otomatis. Nah, keputusan yang diputuskan oleh kecerdasan artifisial itu tidak mutlak. Karena untuk mengatasi persoalan kehidupan, keputusannya dari tangan siapa? Di tangan kita sendiri. Contoh, kamu malam-malam lagi lapar, kamu udah tahu padahal punya mie,
ada telur, ada panci, ada air. Ya, apakah kamu harus bertanya ke AI dulu menggunakan Meta, misalkan, Meta, perut aku keroncongan, apa yang harus aku lakukan? Tanda tanya. Apakah begitu? Tidak. Tapi ketika kamu tanya, Meta pun akan mengasih rekomendasi. Ya, oke. Nah, rekomendasinya bisa saja kamu disuruh masak, ya, sendiri, kamu disuruh nyari dulu di kulkas atau di lemari ada apa aja, ya. Tapi ketika kamu sudah tahu bahwa kamu bisa memasak mie instan, ada telurnya, semuanya peralatannya ada, ya kamu kan tinggal putuskan sendiri untuk kamu membuatnya, ya. Kalau kamu sudah pandai menggunakan aplikasi untuk pesan makanan, misalkan GoFood, ya, GrabFood atau Shopee Food, ya kamu bisa. Itu menjadi salah satu solusi dari apa? Dari kecerdasan artifisial, ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi si kamera itu mengenali wajah, ya, mengenali wajah seseorang. Jadi tidak hanya satu orang. Bahkan nih kalau di HP itu setiap foto yang berbeda wajahnya akan terhimpun, ya, di dalam sebuah sistem yang ada di HP. Jadi itu banyak foto-foto orang, ya, si A, si B dan lain-lain itu ada, ya, ada di sana namanya orang. Jadi mengenali orang. Tuh contoh seperti ini yang di HP Bapak, kan bisa. Padahal Bapak tidak menghimpun ini secara sengaja, ya, ya enggak. Tapi karena mengenali wajah, ada pola, ada algoritma di dalam HP ini, tuh. Jadi teman Bapak, ada istri Bapak, ya, bisa terhimpun oleh HP ini. Ya, itu contoh pengenalan wajah. Selanjutnya, nah, kecerdasan artifisial berbeda dengan kecerdasan manusia. Coba dibaca. Kecerdasan artifisial Tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi, belajar dari data dan program yang diberikan, hanya mengambil hal yang tidak dalam datanya, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Ya, itu kecerdasan artifisialnya, ya. Coba sekarang kecerdasan manusianya. Ya, aja. Kecerdasan manusia Bisa berpikir sedang dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Bisa memahami konteks yang luas. Bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral dan etika. Iya, tepuk tangan buat Raja. Oke, nah itu perbedaan daripada kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia. Ya, contoh kecerdasan artifisial ketika kita tanya, mohon maaf ini contoh ya, Seto sering terlambat ke sekolah. Minggu-minggu ini hampir di setiap hari ia terlambat. Kita nanya ke Meta misalkan, apa yang harus guru lakukan kepada Seto? Ya, pastikan dicoba memaafkannya dulu, kemudian memberitahu, mengingatkan. Ya, ya nggak? Itu hampir sama nggak yang dilakukan oleh manusia? Hampir sama. Tapi dalam hal tertentu, mungkin jawaban daripada AI itu atau kecerdasan artifisial itu lebih apa? Lebih kejam bisa jadi. Ya, wah, karena siswanya bolos terus, keluarin aja. Berbeda dengan manusia yang masih memiliki perasaan. Untuk apa? Untuk mencari solusi terbaik, ya. Ada win-win solutionnya atau tidak? Masih bisa diperbaiki atau tidak, ya. Banyak pertimbangan. Kalau
manusia ya. Contoh kecerdasan artifisial, ketika kita tanya, mohon maaf ini contoh ya, Seto sering terlambat ke sekolah. Minggu-minggu ini hampir di setiap hari ia terlambat. Kita nanya ke Meta misalkan, apa yang harus guru lakukan kepada Seto? Ya, pastikan dicoba memaafkannya dulu, kemudian memberitahu, mengingatkan. Ya enggak? Itu hampir sama nggak yang dilakukan oleh manusia? Hampir sama. Tapi dalam hal tertentu mungkin jawaban daripada AI itu atau kecerdasan artifisial itu lebih apa? Lebih kejam bisa jadi. Ya, wah karena siswanya bolos terus keluarin aja. Berbeda dengan manusia yang masih memiliki perasaan. Untuk apa? Untuk mencari solusi terbaik ya. Ada win-win solutionnya atau tidak? Masih bisa diperbaiki atau tidak ya, banyak pertimbangan. Kalau manusia ya, ada mesin cerdas, tadi mesin non cerdas, pengertiannya mesin cerdas, mesin non cerdas ya. Jadi sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika memiliki kemampuan satu, belajar dari pengalaman ya, tidak hanya mengikuti instruksi saja, kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang atau tidak baku, berarti ada apa? Ada update terus ya. Kemudian membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan ya. Jadi bisa mengenerate tadi data yang ia terima. Nah, lanjut ini mesin cerdasnya, mesin non cerdas, cara kerja, adaptasi, pengambilan keputusannya. Oke, kira-kira kita lihat di sini ya. Kalkulator, tahu kamu penggunaannya untuk apa? Untuk menghitung. Biasanya siapa yang punya kalkulator? Di warung ya, kita juga di HP ada kalkulatornya kan? Oke, ada. Nah, kalkulator ini kira-kira masuk ke dalam mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas, pinter. Kalau robot penghisap debu? Non cerdas. Mesin cuci? Oke, penanak nasi? Kompor listrik? Pengering rambut? Chatbot? Kenapa cerdas? Ya? Karena Bisa kita baru mengirimkan pesan langsung dijawab. oke, pesan otomatis misalkan. Oke, boleh ya. Kemudian belanja daring. Cerdas nggak itu aplikasi? Cerdas. Mobil otonom Tesla. Cerdas ya. Karena apa? Dia bisa diperintahkan untuk melaju sendiri, parkir sendiri, ya. Karena kita instruksikan parkir kanan, karena dia parkir kiri, ya. Oke, next. Nah, sekarang cara kerjanya terakhir nih sebelum kita nanti akan ada evaluasi dan refleksi. Nah, contoh dari cara kerja kecerdasan artifisial itu, yang pertama kamu harus masukkan data, ya. Oke, kita contohkan. Kita contohkan di sini. Oke, bentar ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Ya, ini cara kerja kecerdasan artifisial atau cara AI belajar ya di dalam sebuah games ya, AI for Oceans. Kita lanjutkan ya. Nah, ini apakah ini ikan? Bisa kamu lihat sendiri. Ya, coba Bapak mohon bantuannya satu atau dua orang. Coba satu orang dulu yang maju ke depan. Silakan. Rainbow, please. Come. Ya, come here. Mulai sini. Ya. Apakah ini ikan? Coba kamu lanjutkan dulu. Ya.
Analisis dulu. Oke. Nggak apa-apa lagi, lanjutkan. Ayo kita mulai, lanjut. Lanjutkan. Ya, jawab itu ikan atau bukan? Itu ikan. Ikan atau bukan? Oke, Rainbow silakan, sudah memilih. Saya, ayo. Oh iya, Raja boleh. Ya, boleh sini, ayo maju. Loh. Ya, kalau bukan terus, jangan lanjutkan. Nggak apa-apa, itu bisa diulang. Nanti coba jalankan dulu. Terus. Iya. Ayo. Ikan. Nah, apakah itu ikan? Udah, lanjut, nggak apa-apa. Oke, lanjutkan sekarang, lanjutkan. Stop, lanjutkan. Stop, kemudian lanjutkan. Stop, kemudian lanjutkan. Lanjutkan. Stop, kemudian lanjutkan. Kemudian lanjutkan. Ya, nah, udah. Silakan Raja, duduk dulu ya. Sebentar. Nih, lihat. Ya, ini itu ada namanya pelabelan, ya. Jadi si mesin ini tadi itu kayak seperti membuat barcode atau menyeleksi ya, menyeleksi. Cara kerjanya hampir seperti barcode karena dia ada apa? Ada cahaya ya yang mendeteksi, itu sensor ya untuk mendeteksi apakah itu ikan atau bukan. Padahal tadi yang dipilihnya baru satu ya, tapi kok udah bisa membuat banyak, mengambil keputusan itu, padahal ini bukan ikan, ini bukan ikan, ini bukan ikan. Apakah ini ikan? Masa ini ikan? Itu ikan? Ya, artinya apa? Kecerdasan artifisial pun masih ada limitasinya, masih banyak kekurangannya. Ya, paham? Paham. Oh, maju, ya boleh kita lanjutkan ya. Oke. Yuk, sini, Neng. Silakan dijalankan. Kita lihat. Ya, lanjutkan. Oke, cukup. Kamu boleh silakan duduk. Terima kasih ya. Kamu nanti silakan duduk dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi contoh ya. Baik. Nah, itu cara kerjanya ya. Yang pertama ikan atau bukan ikan. Yang kedua kita yang mengatur ya, menjalankan perintah ke siapa? Ke AI tersebut, ke kecerdasan artifisial. Untuk apa? Kita yang menentukan bahwa itu ikan bukan sih? Selanjutnya itu ikan yang berada di laut bukan sih? Ya? Atau mungkin ada pertanyaan lanjutan, itu ikannya di laut atau di air yang tawar? Ya? Itu nanti kita bisa yang atur sendiri. Paham? Oke. Kita lanjut lagi ke sini ya. Nah, ya, data ya, ada data. Data itu tadi pertama-tama kita data dulu. Data apa? Apa yang kita tanyakan, ya? Apa yang ingin kita capai? Ya, ke Meta, ke Gemini, ke ChatGPT atau yang lainnya. Kemudian dari data itu kita mau apa? Mau data menggunakan teks, ya, memberikan informasi menggunakan teks, menggunakan pesan suara, atau bahkan menggunakan gambar. Bisa tidak? Bisa, ya. Di Google Lens kita bisa menggunakan foto. Contoh, kita pengen tahu harga sebuah jam tangan, atau harga sebuah sepatu, atau harga sebuah baju dengan merek tertentu, semisal, ya, kita bisa foto saja, atau kita punya fotonya, kita cari itu bisa, ya.
Nanti Bapak contohkan. Nah, kemudian ada model pelatihan kayak Google Assistant ya, atau Siri yang bisa memahami informasi, langsung membuka aplikasi menggunakan suara ya, yang sudah diatur oleh kita. Kemudian prediksinya dan outputnya ya, Google Maps atau Waze ya, itu yang apa? Yang bisa memprediksi apa? Memprediksi macet atau tidaknya, atau kemana rute tercepat ya, yang sekiranya bisa cepat sampai ke tujuan yang kita inginkan. Nah, terakhir, apakah kecerdasan artifisial ataukah dapat menggantikan peran guru di sekolah? Tidak. Kamu jangan hanya jawab tidak, Bapak pengen tahu alasannya. Kenapa? Siapa yang berani? Neng, kamu berani? Siapa yang berani? Alia? Oh, kamu berani? Kalau kita nggak sopan di sekolah, guru negur, AI enggak. Oke, tepuk tangan. Jawabannya lucu banget ya. Jadi katanya kalau kita nggak sopan, guru bisa negur, Pak Agung. Kalau AI nggak bisa negur katanya, nggak bisa ya. Hebat banget sih. Ada lagi yang lain? Koman? Enggak. Siap? Tidak. Gitu ya. Suma? Bintang? Irgi? Idida, Said? Oh, berarti sudah jelas semua ya, Rafa? Rafa, yaitu saya itu Rafa ya. Memang Bapak sengaja biar Saidnya melek. Oke, ya. Jadi materinya hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Oke, terima kasih ya. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Hari ini ya, sebagai penugasan, silakan kalian tulis sebanyak-banyaknya. Tugasnya tugas individu ya. Biar Bapak bisa tahu kamu cara membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas itu kira-kira apa ya. Coba, ya, silakan kamu tulis sebanyak-banyaknya mesin non cerdas dan mesin cerdas ya, selain daripada contoh yang tadi Bapak berikan ya. Atau itu mau ditulis ulang, silakan, nggak apa-apa. Yang penting ada penambahan dari kamu, sertakan nama kelas. Nanti satu orang yang sudah selesai bisa mempresentasikannya ke depan ya. Ayo, waktunya 3 menit. Ayo, nulisnya siapa yang cepet? Tulis mesin cerdas dan mesin non cerdas. Itu gambar. Ya. Oke, waktunya 1 menit lagi. Gak apa-apa. Nanti kamu lanjutkan di rumah ya. Ini sebagai penugasan dari Bapak untuk menuju ke materi selanjutnya nanti. Tapi Bapak pengen tahu dulu, paling tidak kamu bisa berpikir, bisa membedakan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas.
Kalau di laptop kan bisa buka apa aja ya, aplikasi, buka semua aplikasi bisa juga di laptop, fungsinya seperti HP bisa. Nah, dalamnya itu baru cerdas. Sebagai penyedia. Ya. Ayo. Oke, ada yang sudah? Ya, ayo cerdasnya apa yang kira-kiranya kamu cerdas? Oh. Jam? Emang jam cerdas? Putarkan sendiri, misalkan sekarang ubah waktunya jam 3 sore, nggak bisa. Ya? Tapi kan hanya itu saja kan? Ya. Ya? Robotnya robot apa robotnya? Ayo atau cuma robot doang yang kamu mainin ya? Robot yang kamu mainin sendiri mah nggak ada kecerdasannya. Iya bisa. Oke, sudah ya? Ya. Silakan cukup, nanti bisa dilanjutkan di rumah sebagai penugasannya. Ya, sebagai bahan refleksi, siapa yang mau berbicara sebelum nanti ke sana? Siapa yang mau menyampaikan kita sudah belajar apa aja hari ini? Ayo yang lain, tadi yang lain yang belum, semua. Ayo semua berdiri, nggak apa-apa. Ayo semua. Kita sudah belajar apa aja semua hari ini? Oke. Ya. Sifat apa? Sifat kecerdasan artifisial terus. Ya, pengertiannya terus. Cerdas. Oke, mesin cerdas dan non cerdas. Ya. Oke, terima kasih Suma. Ya. Hana, kok Alia ya? Alia di kelas 6. Hana. Belajar apa aja kita? Neng, kita sudah belajar apa hari ini? Ayo. Pakai mic. Siap. Oke, belajar tentang kecerdasan artifisial katanya. Kamu mau? Oke, siapa? Laki-laki kok dari tadi jarang banget bersuara ya? Laki-laki? Put. Ayo dong. Oh, aduh, Afkar, mana? Oh, di depan ya. Bar, kita udah belajar apa aja sih hari ini? Artifisial. Belajar mesin cerdas dan non cerdas. Ya, mesin cerdas dan non cerdas. Oke, ya tepuk tangan buat kita semua ya. Kira-kira belajar kecerdasan artifisial ini bermanfaat tidak? Bermanfaat. Oke, siapa yang mau ke depan? Ya, kelas terakhir siapa yang mau ke depan buat menyampaikan apa yang sudah kamu tulis? Mesin cerdas dan non cerdas. Kamu mau? Ya nggak apa-apa, ayo. Ini Rafa. Bawa bukunya dong. Oke. Ayo Rafa. Ya, bukan. Ya, yang Rafa tulis mesin non cerdas kan berarti ya. Mesin non cerdas yang saya tulis AC, kipas angin, lampu, infocus, HP, handphone, laptop, PC, jam, dan Oke, tepuk tangan buat Rafa ya. Tadi ada HP katanya Pak Agung, Pak Rizky mah kalau HP itu mesin cerdas atau non cerdas ya? HP itu maksudnya mesin cerdas ya. Oke, nanti Rafa boleh digantikan ya. Baik, Bapak cukupkan hari ini. Nanti kamu bisa menggali lagi ya. Itu silakan sebagai penugasan minggu depan Bapak nilai ya. Tuliskan secara jelas, cari yang banyak mengenai mesin cerdas dan non cerdas.
yang kaitannya dengan kecerdasan artifisial ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah membersamai Bapak hari ini. Terima kasih Pak Agung, Pak Rizky, terima kasih Miss Pipi, terima kasih Budila, terima kasih untuk kalian semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.